Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh bertemu di dalam anugerahnya, menikmati kemurahan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita dasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur karena Engkau yang memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu hidup dengan bijak. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu hidup dengan bijak. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama, pergaulan yang sesat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak ada yang melarang kita untuk bergaul dengan siapapun, membangun sebuah komunikasi dengan siapapun. Kita dapat bergaul dengan siapapun yang kita inginkan, yang kita mau. Tetapi juga harus menjadi sebuah pertimbangan bagi kita, apa manfaat ketika kita membangun sebuah komunikasi dalam sebuah pergaulan. Firman Allah mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Korintus. Tentang apa? Tentang pergaulan mereka. Mengapa demikian? Karena pergaulan orang-orang percaya yang ada di Korintus adalah pergaulan yang sesat. Pergaulan yang salah. Pergaulan yang keliru. Sehingga dengan jelas dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang-orang percaya yang ada di Korintus, mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah orang-orang yang tidak percaya di Korintus itu punya satu pola pikir, satu pemahaman bahwa sesudah kematian tidak ada kebangkitan. Itu sebabnya mereka hidup dengan bebas. Mereka hidup mau-maunya mereka. Nah di dalam keadaan seperti inilah Rasul Paulus memberi nasihat kepada mereka supaya mereka apa? Jangan sesat di dalam pergaulan mereka. Mereka harus sadar bahwa apa? Kehidupan orang percaya setelah kematian masih ada kehidupan selanjutnya. Yaitu bicara tentang kehidupan kekal. Setelah kematian, maka manusia harus apa? Mempertanggungjawabkan kehidupannya selama ia ada di dunia ini dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian untuk apa? Jangan salah di dalam pergaulan. Jangan bergaul dengan apa? Dengan orang-orang yang membuat kita menjadi sesat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat apa? Kehidupan kita menjadi rusak. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik yang pernah kita lakukan menjadi hilang. Bapak Ibu jemaat yang kekasih,
Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau mengerti, mari kita mau menyadari betapa pentingnya pergaulan yang baik di dalam hidup ini. Membangun sebuah pergaulan dengan orang-orang yang baik. Membangun sebuah pergaulan dengan orang-orang yang benar. Karena ketika kita salah membangun sebuah pergaulan dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak baik, maka apa? Cenderung akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama di sana dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada pergaulan yang salah, ada pergaulan yang keliru. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama untuk apa? Untuk memilih dan memilah di dalam kita membangun sebuah hubungan. Hubungan pertemanan dalam pergaulan sehari-hari. Mari, mulailah membangun sebuah pertemanan dalam pergaulan sehari-hari dengan orang-orang yang positif. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan orang-orang yang membawa kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang benar yang dahulunya mungkin kita pernah lakukan. Yang kedua, hal yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan pagi hari ini, bahwa orang-orang percaya yang ada di Korintus, mereka hidup di dalam dosa. Hal yang kedua yaitu orang-orang percaya yang ada di Korintus, mereka hidup di dalam dosa. Di dalam ayat yang ke-34 dengan jelas, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, bahwa apa? Kadangkala pergaulan kita itu menjebak kita untuk apa? Hidup di dalam dosa. Terus hidup di dalam dosa. Sebab itu kita harus sadar. Kita harus apa? Berhati-hati. Kalau memang pergaulan kita sudah sesat, kalau memang pergaulan kita sudah salah, yang membawa kita hidup di dalam dosa, firman Tuhan mengingatkan apa? Supaya kita kembali sebaik-baiknya. Kembali seperti sedia kala. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus memberikan gambaran orang-orang yang hidup di dalam dosa adalah orang-orang sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam ayat yang ke-34 bagian B di sana dikatakan, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita salah bergaul, kita hidup di dalam dosa, terus hidup terus di dalam dosa. Dosa lewat tutur kata, lewat pikiran, lewat perbuatan-perbuatan kita. Kita terus hidup di dalam keadaan seperti itu. Maka orang-orang percaya yang model seperti ini tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita menyadari. Jangan sampai kehidupan kita seperti orang dunia. Jangan sampai kehidupan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak demikian harusnya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang percaya yang ada di Korintus. Demikian pun firman Tuhan ini datang kepada setiap kita. Untuk apa? Mari jangan membiasakan diri hidup di dalam dosa. Terus hidup di dalam dosa. Tapi mari kita mau belajar untuk apa? Hidup benar, hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menjadi apa? Hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, hidup yang berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
baik di dalam komunitas kita sebagai sesama anak Tuhan, maupun bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami sekalian sepanjang hari dalam segala aktivitas yang kami upayakan dan kerjakan. Biarlah kami boleh menikmati betapa kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini dalam hidup kami. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.